Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, kembali bersama dengan Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon dalam membongkar atau menggali toponimi dari beberapa wilayah di kota Cirebon. Masih bersama saya Agus Gemblung dan Mas Farihin serta Kang Dedis. Untuk kali ini kita akan membahas tentang wilayah Kasunian. Bagaimana Mas Farihin? Kasunian itu berasal dari kata apa sih? Ya, setiap nama-nama tempat selalu berhubungan dengan atau dinisbatkan ke pohon ataupun ke tokoh ataupun ke peristiwa ya, dan aktivitas masyarakat di tempat itu. Nah, kata dasar dari Kasunian atau Kasunian itu kan Sunni. Sunni itu kan kita tahu bahwa itu adalah salah satu mazhab besar Islam. Jadi ada Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadiriyah, ada Jabariyah, ada Jahamiyah gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah Sunni atau kita kenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Kata dasarnya adalah Sunni. Ada tambahan K di depan dan akhiran an di belakang. Jadi Kasunian. K adalah komunitas, an adalah aktivitas gitu. Karena ada kata K dan kata an di belakang, maka ini menjadi sebuah ada komunitas di wilayah itu dan ada aktivitas. Kenapa kemudian wilayah itu disebut dengan Kasunian? Ini berhubungan dengan murid-murid Selema Abang palsu Pangeran Anggaraksa itu yang ditampung oleh Sunan Gunung Jati, dikasih sodakoh dengan sebutan kita namanya tawurji, lalu ditempatkan di sebuah wilayah yang mana wilayah itu kemudian disebut dengan Kasunian atau orang menyebutnya Kasunian karena persoalan masalah lidah gitu ya. Jadi penamaan Kasunian atau Kasunian itu berhubungan erat dengan murid-murid Selema Abang palsu yang ditampung oleh Sinuhun, ditempatkan di suatu wilayah dan dinamakan dengan Kasunian. Wilayah itu itu murid-murid Selema Abang palsu yang ditampung oleh Sinuhun. Kang Dedis, ini menarik ini. Ada bekas murid Selema Abang palsu yang diambil lah ya, ditaruh di wilayah tertentu. Itu bagaimana sih kondisi masyarakat saat itu? Apakah ada penolakan? Biasanya gitu ya, kalau sekarang nih kita lihat ya, ada sesuatu yang berbeda itu langsung ada penolakan dan sebagainya. Itu bagaimana caranya Sunan Kalijaga ya, yang bisa meyakinkan dan membawa suasana yang sejuk gitu di situ. Baik, itu adalah salah satu sikap dari para wali ya, para penyebar Islam di era itu. Dan harus diingat bahwa pasca Portugis menghancurkan kesultanan Islam di Timur Tengah yang notabene Sisha Abbasiyah, di mana di sana adalah pusatnya Sunni, yang kemudian mereka pada mengungsi ke Demak, termasuk Malaka dan Pasai di akhir, dan termasuk rombongannya Fadilah Khan itu, Fatahillah. Nah, disitulah banyak base camp pengungsian yang cukup besar, dan ini kemudian pula oleh Trenggono dipolitisasi, dipersenjatai, sehingga kemudian 1521 misalkan mereka inilah yang menjadi pasukan-pasukan yang menghancurkan Majapahit yang ibu kotanya di Daha, salah satunya itu. Yang kedua misalkan mereka ini yang kemudian masuk ke Caruban, dan tadi dibilang bahwa mereka tinggal di Kasunian itu, dan kata Kasunian ini menegaskan bahwa di Caruban ya sebetulnya tidak mengenal mazhab. Para wali tidak pernah mengajarkan mazhab tertentu. Adanya wilayah Kasunian berarti mazhab di Caruban itu baru. Itu baru keberadaannya. Karena masifnya para pengungsi di Demak yang eksodus masuk ke Caruban, kemudian membantu perang Pangeran Sabakingkin, ngerebut Banten pesisir, kemudian masuk ke Kalapa 1527
dipimpin Fatahillah menaklukkan Kalapa. Ini membuktikan bahwa eksodus dari luar, migrasi kaum Sunni itu akhirnya mendominasi di terutama Carubanagari. Inilah yang kemudian tadi menjadi friksi politik di Demak yang berimbas kepada Caruban sendiri dan ke wilayah-wilayah lainnya. Sehingga apa? Yang paling kena imbas adalah komunitas-komunitas Lemah Abang. Makanya di situ ada dua istilah, kaum abangan, kaum yang memang dibangun oleh Syekh Lemah Abang, dan kaum mutihan. Kaum mutihan ini adalah kelompok-kelompok pengungsi yang datang dari tadi kesultanan yang dihancurkan oleh Portugis, yang sukanya berpakaian putih-putih itu. Nah, ini hanya bentrok. Dan yang menjadi pemenang siapa? Kaum mutihan. Sehingga ini yang mewarnai Cirebon kemudian. Dan friksi ini berkepanjangan. Sehingga ini pula lah yang memudahkan sebetulnya kolonialisme. Karena sudah rapuh nih di dalamnya. Apalagi sepeninggal para wali sana. Gitu. Mas Firhin, ada yang ditambahkan lagi dari tadi mungkin? Ya, saya pikir perseteruan antara golongan abangan dengan golongan putihan itu terjadi sejak di masa lalu gitu. Sehingga selalu dipertentangkan. Abangan itu sendiri selalu diidentikan dengan Islam kejawen, padahal bukan. Kalau kita menyebut abangan ada Islam kejawen, itu Islam yang dibangun oleh Sing Abdullah yang dari Pati. Orang Islam yang masuk Kristen, dididik di gereja Mojowarno, jadi misionaris, mengajarkan tentang Islam yang abangan gitu, yang kemudian melahirkan kitab Gatoloco dan Suluk Darmo Gandul. Nah, ini yang dimaksud dengan Islam abangan kejawen yang versinya Abdullah gitu. Tapi abangan yang sesungguhnya adalah abangan yang berkiblat pada ajaran Guru Agung Syekh Lemah Abang yang tadi yang saya katakan tidak mengenal mazhab. Karena sebetulnya mazhab karena para imam sendiri nggak pernah bikin organisasi. Saya Syafi'i, Hambali, Maliki enggak gitu. Tapi pengikut-pengikutnya yang kemudian menisbatkan diri kepada ajaran-ajaran para imam itu. Begitu. Nah, sehingga kita mengenal mazhab gitu. Sebelum mazhab Syafi'i, Hambali berkembang, justru ada mazhab Ja'fari misalnya yang lebih lama daripada Syafi'i, Hambali dan Maliki misalnya kan begitu. Nah, di Cirebon sebelum mengenal mazhab itu semua itu lebih mengenal mazhab Ja'fari. Kemudian setelah muncul peristiwa itu baru kemudian muncul istilah Sunni. Nah, Sunni sendiri satu jenis aliran Islam di mana secara akidah berkiblat kepada Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Musa Al-Maturidi, sementara secara syariah berkiblat kepada 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan secara tasawuf berkiblat kepada Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini yang menjadi definisi aswaja atau Sunni yang kemudian kita mengenal itu sebagai mazhab besar dalam Islam. Sementara Sunni selalu bertentangan ataupun selalu konflik dengan Syiah. Dan di era Trenggono, di era Syekh Lemah Abang itu kaum mutihan bertentangan dengan kaum abangan. Sehingga selalu ada clash, ada pertentangan, ada konflik yang dibangun. Dan itu yang kemudian diambil kesempatan oleh VOC untuk melakukan divide et impera, memecah belah antara kaum abangan dengan kaum mutihan ini, dan itu sukses sampai hari ini. Jadi konflik horizontal antar mazhab, antar golongan, antar etnis itu memang sangat strategis untuk dipecah atau diputar balikkan gitu. Mungkin begitu. Baiklah, sahabat Nusantara, tadi telah kita dengarkan bagaimana terjadinya atau munculnya wilayah yang disebut Kasunean. Jangan lupa subscribe channel Mesti Cirebon, tekan tombol lonceng dan siapkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.